sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dipensiunkan, Pak. Mau dipensiunkan, rupanya itu di Jakarta 56 pensiun. Nah, kami kira masih 50, jadi akan edit putih. Kami sangat terima kasih juga pada Kapolres Bung Karno, Pak ya. Malahan kami tawarkan gini, Pak, kalau memang lahannya masih besar, kami juga bisa anggarkan untuk melakukan pembuatan sumur di sini. Ya. Asal jangan birokrasi dipersulit. Ya, negara kita ini lucu, peraturan tidak boleh dilanggar, dipersulit. Tapi ayat-ayat suci kita langgar, korupsi macam-macam kita langgar. Tapi kalau yang namanya peraturan tidak boleh diubah katanya. Ya, saya bilang kenapa tidak boleh diubah? Yang tidak boleh ditambah kurang kan cuma ayat suci. Itu pun kita masih berdebat mana yang benar mana salah. Jadi kenapa peraturan yang kita buat cuma gara-gara pergub, permen lagi? Permen itu bukan permen ini, peraturan menteri maksudnya. Itu apa yang susah? Ya kita harap kalau kerjasama ini tentu akan cepat. Kami juga menghimbau yang punya rumah yang agak di daerah bukan di utara, kalau tempat saya itu repot. Gali setengah meter sudah air kemana-mana keluar. Karena langsung pinggir laut, dekat rawa-rawa begitu. Jadi kalau yang di tengah sampai selatan atau timur yang agak ke selatan, itu sebetulnya semua air-air talang itu. Kalau digali itu kayak 1 meter saja, kalau pas, tapi itu juga mesti dilihat. Istilahnya gini, kalau bahasa ilmunya akuifernya tertekan atau bebas. Kalau buat bahasa kampung kita, ini nggak bagus buat sumur, habis digali airnya hilang melulu. Nah kalau yang hilang melulu itu artinya itu akuifernya bebas. Yang kita mau buat sumur itu maunya yang tertekan, jadi supaya airnya masuk, nyimpen. Nah kita kalau ketemu yang begitu dibuka sumur, air sumurnya hilang melulu, nah itu bagus. Itu bisa kita buat semua talang air semua masuk ke sana. Dan itu juga akan menghasilkan air tanah yang baik. Cuma itu saja yang saya ingat dari dosen saya mana nih? Pak Asteka. Beliau ini dosen saya, nih dosen geologi. Yang lain udah kembali kepada dosen. Karena saya ini geologi salon. Jadi kalau pakai teodolit itu saya pasti pakai payung. Harusnya payung tuh mayungin mesin teodolit. Tapi saya yang intip justru payungnya buat saya, teodolit saya biarin. Makanya dia omel-omelin. Jadi makanya nggak bisa cocok geologi jadi politisi, Pak. Nah kami menghimbau sekali lagi pada keluarga yang memang bisa buat itu sangat menolong. Termasuk tanam-tanaman buah juga. Sekarang kalau nggak ada tempat pun tambulakot juga sangat baik. Tanaman buah dalam pot. Kemarin Ibu Yani sempat mampir ke rumah habis rapat malam, saya langsung naik ke atas petik mangga saja kan, kan enak banget. Jadi ya 2 tahun kita angkat, kita cukur saja akar-akarnya, itu menarik. Jadi di rumah saya itu pohon besarnya ada 27 pohon, yang jeruknya ada 30, jadi penuh di atap rumah saya. Itu tambulakot. Itu tuh menarik. Saya kira Jakarta mesti mulai seperti itu. Kalau sumur memang tidak bisa, tapi saya juga bikin bak tampungan. Jadi ada talang yang jatuh tuh ke bak tampungan saya di depan, supaya saya bisa pakai untuk nyiram, bisa apa-apa. Jadi ini mesti Jakarta seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih untuk Portugal ya. Saya nih 73 ya. Ada 83 juga ya. Ya, saya adalah orang yang gagal masuk ITB. Ya, karena waktu pilihan utama kedokteran UI, bapak saya mintanya itu. Tapi hati saya itu maunya tambang. Ya, pilihan kedua itu pertambangan ITB. Jadi bayangin, UI ITB diincar seluruh Indonesia. Dan saya memang tidak pinter banget, tapi saya juga tidak bodoh banget, pas-pasan. Jadi ya pas-pas ya begitu akibatnya. Tidak kemana-mana, tidak masuk mana-mana nih. Tapi sekali lagi terima kasih sekali untuk gabungan seperti ini. Kami yakin, saya selalu katakan juga, di Jakarta tidak perlu latihan otak, karena yang punya otak pinter banyak.
banyak. Kita cuma perlu latihan otot untuk otot jantung, otot saraf gitu. Karena banyak sekali peraturan birokrasi yang kita tabrak. Banyak sekali pemikiran-pemikiran lama yang kita anggap itu kebenaran gitu. Nah ini kita tabrak sekarang. Kalau tidak kita tabrak, tidak mungkin melihat Jakarta baru. Nah kita mohon maaf saja kalau soal agak kasar keras. Menurut saya sih setengah udah lebih jinak loh daripada geologi dulu ya Pak ya. Ini kalau anak geologi itu anak-anak kelakuannya udah sangar-sangar sebetulnya. Rambutnya panjang segini, ini rapi saya. Dulu tuh rambut saya itu ya kayak penyanyi rocker gitu segini. Ya, sisir tengah gitu kan. Jadi kelakuannya, tapi udah kita mau lulus, udah kita buat rapi. Jadi saya kira sekali lagi terima kasih kepada seluruh yang udah ikut ambil bagian, peduli kepada lingkungan dan soal tata ruang. Kami juga minta masukan. Ya, perda tentang rencana detail tata ruang itu sampai sekarang belum ada. Jadi kita bebas melanggar sebetulnya. Jadi Jakarta ada satu lelucon, kalau Bapak Ibu minta izin, susah minta izinnya. Tapi kalau tidak minta izin cepat, jadi nggak usah minta izin katanya, sikat aja. Nah inilah yang kita mau perbaiki. 30-40 tahun orang yang merasa benar, hampir seluruh jalur hijau kami itu ditempati oleh alat-alat berat atau truk-truk besar, dikuasai pengusaha, diuruk dengan sampah, embung-embung, waduk-waduk ditumbuk-tumbuk dengan sampah, lalu kemudian disewa-sewakan, yang masuk rumah-rumah. Nah ini yang sedang kami lakukan, kami sedang akan memulai satu cara yang lebih kasar, kami akan mempidanakan mereka, bagi perusahaan-perusahaan. Jadi supaya lebih tegas. Nah, tentu yang punya kepentingan tidak suka kata-kata saya. Nah, katanya seperti dulu pedagang kaki lima di Tanah Abang. Salah kami apa Bapak? Bapak mau mempidanakan kami. Kami kan hanya jualan di jalan raya saja, salahnya di mana? Saya juga bingung jawab. Sama waduk kulit juga begitu. Bapak nggak usah ngatur kami mau tinggal di mana. Mau ini mau ambruk, mau mati apa urusan kami. Yang penting ganti tanah kami 3 juta. Hanya tanah kami negara kok ganti 3 juta. Kami tidak mau diatur mau tinggal di mana. Yang penting 3 juta rupiah per meter katanya. Makanya saya bilang nenek lu gitu gimana? Yang penting moyang lu bener. Nah itu masalah. Ya saya kadang-kadang lupa saya wagub. Saya masih pikir saya masih anak geologi Pak. Itu masalahnya. Ya sekali lagi terima kasih dan selamat untuk ya apa yang telah dilakukan. Ini namanya makin tua makin bermanfaat. Terima kasih. Berapa yang ada konten air? Tadi sih itu tadi dilonggarin berapa ya? Sekarang nggak tahu posisinya. Buka. Oh ini uji coba nih, turun. Iya, lagi. Pakai truk 8.000 liter Pak. Iya, ini maksudnya dari Brandwood dari Gradika nih untuk namanya storm tank Pak, untuk maksudnya menampung air dulu dan ada kerikil-kerikil aja nantinya Pak di atas. Ini belum finish Pak. Jadi kerikil itu untuk Berapa dalam ini? kalau yang ini pakai sumur dalam 20 meter Ini Pak. aja ya? 20 meter. 20. Sumur resapannya 20. Oh jadi ini masuk sini baru masuk ke situ ya? Iya, ke bolong-bolong ini untuk masuk ke sana Pak. Kalau lebih nanti masuk ke sana. Supaya disaring dulu kan, saring dulu. Saring, udah bersih gitu. Ini sampai lapisan apa Pak? Pasir Pak, kita masuk berapa meternya? Ini 20. Jadi di tanah ini di sekitar 12 meter sudah pasir. Udah naik juga sih. Ini ada masukan juga Bapak Ibu. Keinginan yang banyak di jalan Iya, kontraktornya betul. Kita ada mau blacklist kok. yang kedua pemilihan titik-titik yang harus elevasinya airnya nggak bakal masuk. Nah itu kita
kasihan di sana. Ini memang asal ajar aja nih. Sebelum mereka ngerjakan begitu, Karena kemarin lo kalau vakum nggak ada waktu soalnya. Iya benar. Bang Ahok. Bang Ahok, Pak Fadzi mungkin dari Tambak kita yang lebih. Ini ketua. Dan ini kita harapkan Pak masih basah kali Pak? ini ketua masyarakat air. Set uji coba kita ini setiap sumur kita uji coba. Kapasitasnya itu berapa liter per jam. Karena durasi hujan yang lebat itu dia biasanya 1 jam. Nanti kalau misalnya di sini katakanlah dapatnya 8.000 liter per jam, artinya sumur resapan ini bisa mewakili untuk 100 meter persegi. Jadi per 100 meter persegi lahan yang ditutup atau jalan yang ditutup diperlukan 1. Ini jadi untuk masyarakat, semua masyarakat juga harus membuat karena tidak mungkin DKI sendiri. Nah, DKI itu hanya bermain di daerah tutupan yang lahan yang ada di jalan. Yang di jalan itu kurang lebih sekitar 20% dari total luas dari 661 km. Ini gimana ya? Belajar. Kurang. Udah kenal kan? Udah kenal. Udah ketemu. Oke, ini yang kita lagi uji coba. Setiap daerah itu bermacam-macam lapisan tanahnya. Ya, seperti yang ini dia 20 meter dan sampai ketemu pasir di 20 meter. Jadi di 0 sampai 10 itu lapisan tanah penutup. Dan dari 10 ke bawah 20 meter itu pasir. Yang di sebelah selatan lagi, di sebelah utara kita juga buat sampai 80 meter. Lapisan penutupnya itu ada 80 meter dan pasirnya itu sampai 73 meter itu pasir. 73 ya? Dari 73 ke 80 itu clay. Angkanya 73. Dan 73 clay. Harus pas, Pak. Ya. Dan kita udah pernah coba di beberapa tempat di daerah di rumah Portugal di Kebayoran itu range-nya yang paling resapan itu 5,5 kubik per jam. Ada yang sumur resapan model ini dia 12 kubik per jam. Terus ada yang sampai 20 kubik per jam. Itu beberapa itu kita coba. Di Bandung kita sampai kira-kira 10 kubik per jam. Nah, dari sana kita bisa menghitung berapa jumlah sumur resapan yang dibutuhkan oleh Pemda DKI. Pak, ini aja Pak, kami kan sedang menyusun anggaran. Ini ada Pak Taufik juga senior saya di geologi, yang ahli geologi ya. Ada Pak Andi. Saya harap sebelum kita putuskan anggaran di lokasi di mana, kita langsung kerjasama saja Pak dengan Portugal ini. Ya karena kemarin kan kita buru-buru, karena dasar itu sambil eksplorasi, sambil buat sumur saja lah. Kita ingin mengetahui mana yang aquifer bebas, aquifer tertekan. Tapi ke depan ini tidak boleh salah lagi. Makanya saya minta Pak Andi, daripada lokasinya pada salah, lebih baik di stop saja. Jadi silpa tidak apa-apa. Jadi kita tuh jangan punya otak di pemerintah ini, kalau udah sisa uang itu malu. Kalau sisa uang gara-gara penghematan tidak malu dong. Bangga kan? Kenapa masih ngabisin uang gitu loh? Jadi seolah-olah ini juga ada yang ini Bapaknya juga jangan berpikiran kalau tahun ini tidak bisa diserap karena dia penghematan, tahun depan dicoret. Itu kan zaman anggaran bukan berbasis kinerja, itu anggaran berbasis zamannya dulu. Jadi kalau anggaran nggak habis, tahun depan tidak dikasih. Jadi kita tidak bisa. Berbasis kinerja itu, kalau ternyata di DKI membutuhkan 10.000 sumur dengan lokasi yang jelas pun menghabiskan 1 triliun pun tidak keluar saja, tidak apa-apa. Jadi tidak ada lagi istilah anggaran itu semua ditambah 10% tidak ada. Itu bukan berbasis kinerja namanya. Kalau berbasis kinerja, kita prioritasnya mana? Jadi uang itu mengikuti fungsinya. Jadi jangan dibolak-balik dulu. Nah itu yang akan kami lakukan. Tadi kami juga ada instruksi budgeting. Jadi kalau anggaran yang aneh-aneh itu bisa saya kunci. Begitu saya kunci, dia tidak bisa pakai. Tapi kalau ceknya masih mau dia pakai, saya mau hubungkan dengan Bank DKI. Jadi begitu saya kunci, semua tidak bisa buka. Pak Gubernur nggak bisa buka. Kalau Pak Gubernur kunci, Pak Gubernur sendiri harus buka. Saya kunci, saya sendiri yang buka. Jadi semua ketahuan. Kenapa kunci? Bank nggak bisa tarik juga. Kami mana minggu depan udah mulai mau terapkan di DKI tidak boleh lagi tarik uang lebih dari 100 juta. Karena tiap hari tariknya 100 miliar lebih.
Untuk apa? Ngabisin anggaran kelihatannya ini mungkin. Karena mendadak cepat kan, mau ngejar target. Jadi kita tidak mau, kita ingin semua pembayaran harus transfer bank ke bank. Hampir semua orang sudah punya rekening bank hari ini. Kenapa masih tarik cash sampai miliar-miliaran? Kalau miliar-miliaran, Bank DKI punya sendiri, ngitung duitnya aja habis berapa waktu. Tenaga kerja berapa? Bayar asuransi berapa? Numpukin triliunan uang di kas. Ini semua pemborosan. Jadi dengan semua sistem ini, ya kita harapkan Pak, ini udah ketemu, udah bagus ini. Saya bukan pro ITB loh Pak, saya termasuk orang yang agak kecewa. Harusnya saya lebih pro Trisakti sebetulnya. Masalahnya dosen Trisakti dari ITB juga. Ya kita gabung saja, yang lain masukan manapun, kami senang. Makanya sekali lagi di DKI enak kerjanya. Tidak perlu latihan otak, yang pintar banyak. Hanya kami perlu tiap hari latihan otot jantung, otot saraf. Saya berani berdiskusi. Ya terima kasih Pak. Saya harus mau permisi untuk acara di Kemayoran lagi nih. Sampai ketemu nanti sore di Monas. Pak Gubernur ngajak saya jadi raja-rajaan duduk di kereta. Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya berbicara konservasi itu tidak hanya sumber resapan. Ya, sumber resapan itu ada yang mulai tidak memerlukan ruangan khusus karena bisa jadi ini sudah konblok atau beton. Yang kita gunakan adalah pori-pori yang kosong di bawah itu. Nah, supaya bisa akses air itu supaya diberi lubang. Lubangnya harus diisi sampah organik sebagai makanannya makhluk hidup. Sehingga kalau makanan itu ada, maka makhluk hidup dari mana-mana akan masuk, kemudian membuat rumah yang disebut dengan biopori. Jadi meskipun lubangnya kecil, maka lubang kecil ini seperti wadah air yang bocor. Bocornya kemana? Ke segala arah, di mana biopori itu selalu dibentuk oleh perkembangan biak makhluk hidup, fauna tanah, seperti rayap, cacing. Jadi rayap tidak perlu. Ini berapa dalam, berapa senti? Paling dalam itu 1 meter, kita sudah buatkan alatnya. Nah, setiap orang bisa memutar alat ini karena gesekannya hanya pada besi yang jadi ini untuk anak sekolah, untuk kakek-kakek juga masih bisa seperti saya tadi barusan, tadi pagi itu. Nah, caranya itu harus disiram sebagai pelumas supaya antara besi dengan tanah itu tidak terlalu ini udah kali ya? Belum kali ya? Belum ya? Ini kebetulan putarnya kiri apa kanan Pak? Kanan Bapak, sampai penuh mata bornya, kemudian diangkat sambil diputar ke kanan lagi Bapak. Putar ke kanan sambil diangkat ke kanan, tetap ke kanan sambil diangkat. Angkat. Dikeluarkan tanahnya, kemudian dilanjutkan. Iya, sampai kalau bisa itu 1 meter, tapi kalau cuma 30 cm saja itu sudah lubang. Tinggal diisi dengan sampah yang masih utuh, ingat bukan kompos. Karena kalau kompos itu sudah sisa makanan. Nah, sambil diputar angkatnya. Batunya soalnya. Iya, ada batu. Nah, kalau sudah ada batu, artinya sudah cukup segitu, Bapak. Tinggal diisi dengan sampah. Diisi sampah, 30 cm pun oke soalnya. Oke, jadi 10 cm pun. Nah, seperti di rumahnya Pak Ahok yang air tanahnya dangkal, ini aja, itu tidak perlu sampai air tanah, jadi tidak boleh sampai air tanah. Contoh misalnya, kalau di tempatnya Pak Ahok itu air tanahnya 1 meter, maka kita cukup membuat lubangnya 0,5 meter. Kalau ini cetak sendiri Pak? Nah, ini pracetak, tetapi saya ingin beritahukan dengan mudahnya kita mencetak langsung di sini. Maaf adukannya. Nah, jadi dengan mudah Bapak dicetak di situ. Maaf. Jadi peralon ini kita kasih kertas, kemudian adukan, kita masukkan sekelilingnya. Ini setelah digali Pak ya? Iya, jadi setelah digali dan sebaiknya setelah diisi sampah. Setelah diisi sampah. Nah, alatnya sederhana sekali.
karena nanti bisa pakai sendok ini untuk merapikannya. Oke, sendok makan. Tapi sendok makan bekas saja Bapak, tidak perlu yang masih baru. Nah, maksudnya itu adalah diputar dengan ini, ya selebar itu. Kemudian dipegangin Pak Wagub. Sebelum ini diangkat, kalau ada pesan keramik itu kita buat mosaik, ya. Tapi kalau tidak kasih mosaik, ini diangkat Bapak. Korannya dilihat. Ya, korannya tinggal di situ dimasukkan. Ya, sebagai sampah. Jadi setiap orang bisa, biasanya anak-anak sekolah itu sangat senang sekali membuat ini. Kreasi ini Bapak. Kita harus kerjasama. Ya. Jadi silahkan kalau sudah terlupa apa namanya warga DKI ini untuk menerapkan ini, karena hanya dengan ini maka setiap orang asal mau bisa di tempatnya Bapak. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau ada air tidak bisa meresap di sini, misalnya kita siram di sini, itu akan menuju alur yang diarahkan masuk ke lubang. Jadi harus ada alur. Konturnya ya? Iya, betul. Jadi air berapa saja karena ini bocor, ya itu akan masuknya ke segala arah. Ya karena ada bioporinya itu. Ya seperti pada gambar yang tadi ya. Biopori itu adalah untuk menyelamatkan tanah supaya tanah itu lebih kandungan organik. Betul sekali Bapak. Keanekaragaman hayati yang sedang kita lupakan adalah makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Mereka sedang menantikan sampah organik sebagai makanannya. Tapi kalau menyerap air nggak efektif Pak. Jadi lihat saja. Air itu akan masuk ke pori-pori itu. Jadi mereka kan perlu bernapas. Jadi mereka bekerja supaya air tidak berhenti di situ. Nah, tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa menggantikan peran mereka untuk membuat biopori. Itu persoalan. Sehingga tanah lempung tidak mungkin akan bisa cepat resapannya kalau tidak ada makhluk hidup yang bekerja gitu. Ya, itu kenapa sebenarnya di setiap tanah yang lempung itu tetap kuncinya sampah organik dimanfaatkan. Tidak perlu ditambahin cacing Pak. Nanti datang sendiri. Oh, yang datang sendiri. Ya, datang sendiri. Kirain cacingnya ditanam juga. Dirangsang lagi ya. Dibiarkan. Nggak masuk ke rumah loh. Kita sudah konblok, angkat yang tepinya, Bapak konbloknya itu rendahkan, puri untuk Jakarta Baru. Tinggal ditagih Bapak. Udah, kita itu. Kita kasih belikan dia ini juga. Ini alatnya. Ya, ayo. Lempar masalah terus buat takoni. Hai. Ya, hai. Nah itu makanya satu hal yang dilematis soal di DKI. 13 sungai utama, tapi kita kekurangan bahan baku air. Kenapa? Karena pencemaran. Kita tidak pernah ada pengolahan air limbah yang baik. Nah termasuk air hujan pun itu juga langsung masuk ke sungai-sungai, tidak bisa dimasukkan ke dalam bumi ini. Nah kalau masuk ke dalam tanah, itu kan juga bisa polusi kan, orang buang minyak, buang kotoran sembarangan. Makanya kita mesti keroyokan bersama ya. Kita mesti bereskan, di Jakarta hanya 3% itu pengolahan air limbah di setiap rumah. Jadi limbah-limbah air di rumah tangga itu masih buang ke sungai langsung. Makanya sungai-sungai kita tuh nggak bisa dipakai buat bahan baku untuk pengolahan air minum. Jadi tahun depan kami akan mulai uji coba di Masjid Istiqlal, sungainya kita mau bikin bening, termasuk Pasar Baru. Nah, kita mau uji coba di situ. Nah, kalau itu bisa lakukan dengan baik, nanti dengan adanya biopori, termasuk sumur sedang, dalam, dan semua masyarakat tergerak, termasuk menggerakkan anak-anak sekolah. Dulu waktu saya kecil sekolah tuh kalau tiap Jumat mesti bawa penebas, bawa cangkul untuk kerja bakti gitu loh. Nah, sekarang kan tiba-tiba hilang tuh. Nah, harusnya Jakarta bisa menggerakkan untuk lingkungan, termasuk buang sampah, semua ini harus dilakukan.
lama-lama kan dia jadi malu kan buang sampah kalau dia sering dilatih. Pak, untuk anggarannya sendiri berapa Pak? Kalau DKI anggaran nggak masalah, jujur aja. Jadi kalau DKI itu nggak masalah, kami baru masuk 49 triliun, tahun depan sudah hampir 70 triliun. Jadi kami perkirakan sebelum kami tinggalkan DKI mungkin sudah di atas 100 triliun anggaran. Yang untuk sumur resapan sendiri Pak? Tergantung kebutuhan, yang penting jangan sembarangan. Kerja kerja nanti gimana Pak? Oh Bapak di sini. Gue yang ambil, Bro. Ayo, Ayo. Ya, Pak. Mas, Mas. Nanti aja katanya. Geologi. 2, 3. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Mundur dikit, Pak. Yang motor mundur dikit, Pak. Mundur dikit. Dede berdua fotonya. Ya, cetai, Pak. Udah. Ayo. Misi. Mana Pak?